Bismillahirrahmanirrahim. Jalla dzikruka Allahumma wa aduma kudsuka wa azza jaruka wa alat subhatuka ta'ala jadduka. Sholli ala mustafaika wa ahli risalatika umuman wa khususan ala Muhammadinil Mustafa Sayyidil Bashar wa Syafi'il Musyafa' fil mahsar alaihi wa alaihimussalam waj'alna binurika minal faizin wali alaika minadz zakirin wali na'maika minasyakirin. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi, dikisahkan ada seseorang melihat satu makhluk yang sangat jelek di padang Sahara. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Aku adalah amalan jelekmu," jawab makhluk jelek itu. "Apa yang dapat menyelamatkanku darimu?" "Shalawat kepada Nabi." Sebagaimana sabda Nabi, shalawat itu berada di atas cahaya, di atas sirat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Ada seseorang yang tidak pernah bersalawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Nabi. Beliau tidak menoleh kepadanya. Oleh karena itu, ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda marah kepada saya?" "Tidak," jawab Nabi. "Lalu mengapa Anda tidak memandang saya?" "Karena aku tidak mengenalmu." "Bagaimana Anda tidak mengenal saya? Padahal saya termasuk umat Anda." "Para ulama mengatakan bahwa Anda lebih mengenal umat Anda daripada seorang ibu kepada anaknya." Nabi Muhammad mengatakan, "Mereka benar. Tetapi engkau tidak mengingatku dengan sholawat. Sebab aku mengenal umatku menurut kadar salawat mereka kepadaku." Kemudian orang itu terbangun dan mewajibkan dirinya untuk selalu bersalawat kepada Nabi setiap hari 100 kali. Ia terus melakukan hal itu. Setelah berselang beberapa waktu ia bermimpi lagi bertemu dengan Nabi dan beliau berkata, "Sekarang aku mengenalmu. Dan aku akan memberikan syafaat kepadamu karena engkau telah menjadi pecinta Rasulullah." Allah mengatakan, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Ayat ini turun ketika Nabi mengajak Ka'ab bin Al-Ashraf dan sahabat-sahabatnya masuk Islam. Mereka berkata, "Kami berada dalam kedudukan sebagai anak-anak Allah dan kami sangat mencintai Allah." Lalu Allah berfirman kepada nabinya, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, sebab aku adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dan hujahnya kepadamu. Niscaya Allah menyayangimu dan akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah adalah mereka mematuhi perintahnya, mengutamakan ketaatan kepadanya, dan mencari keridhoannya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, barang siapa yang mengaku 4 hal, padahal bukan 4 hal, berarti ia berdusta. Barang siapa yang mengaku mencintai surga, tetapi tidak mengamalkan ketaatan, ia berdosa. Barang siapa mengaku mencintai Nabi, tetapi tidak mencintai para ulama dan orang-orang miskin, ia berdusta. Barang siapa mengaku takut kepada neraka, tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan, ia berdusta. Dan barang siapa mengaku cinta kepada Allah, tetapi mengeluh terhadap ujiannya, ia pun berdusta. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan dalam syairnya, "Kau bermaksiat pada Tuhan, lantas kau tampakkan rasa cinta padanya. Demi Allah,
dalam kias ini mengagumkan, ini mengherankan. Kalau cintamu benar, pasti kau mentaatinya. Sebab seseorang taat pada yang dicintainya. Ada yang mengatakan bahwa kalau unta mabuk, ia tidak akan makan rumput selama 40 hari. Akan tetapi kalau dipikulkan ke atas punggungnya beban yang lebih berat dari yang biasa dipikulnya, ia akan mampu memikulnya. Sebab apabila tergetar dalam hatinya sebutan kekasihnya, ia tidak lagi menyukai rumput dan tidak merasa lelah memikul beban berat karena kerinduan kepada kekasihnya. Kalau demikian keadaan unta yang meninggalkan keinginannya dan mau memikul beban berat karena kekasihnya, maka kita sebagai manusia, dapatkah kita meninggalkan keinginan-keinginan yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah kita meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah kita memikul ke pundak kita beban yang lebih berat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita tidak mengerjakan sedikit pun kebaikan dari yang disebutkan, pengakuan kita hanyalah kata-kata tak bermakna. Cinta kita hanyalah cinta kata-kata yang tidak bermanfaat bagi kepentingan dunia dan di akhirat. Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa merindukan surga, bersegeralah menuju kebaikan. Barang siapa takut kepada neraka, cegahlah diri dari syahwat. Barang siapa meyakini kematian, hendaklah memandang remeh kelezatan. Ibrahim Al-Khawas ditanya tentang surga. Ia menjawab, surga itu menghapus segala keinginan, membakar semua sifat dan rasa butuh, serta menenggelamkan diri ke dalam lautan isyarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.